Oke, sekarang kita menghitung panjang sisi pada segitiga siku-siku dengan memanfaatkan teorema Pythagoras. Jadi pasti pada setiap segitiga siku-siku akan berlaku teorema Pythagoras. Oke, sekarang ada sebuah segitiga siku-siku. Panjang sisi siku-siku yang pertama 12, kemudian panjang sisi siku-siku yang kedua 9, lalu panjang hipotenusanya, ini sudut siku-siku, berarti ini hipotenusanya adalah X. Jadi kita mencari berapa panjang hipotenusanya atau X. Karena sisi miringnya adalah X, berarti rumus Pythagorasnya adalah X kuadrat sama dengan jumlah kedua kuadrat sisi lainnya. Berarti 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Maka 12 kuadrat itu sama dengan 12 kali 12, 144. Kemudian 9 kuadrat itu sama dengan 9 kali 9, 81. Kita jumlahkan. 144 ditambah 81, 5, kemudian 12, kemudian 2. Jadi X kuadratnya sama dengan 225. Ingat, kita bukan mencari X kuadrat, melainkan mencari X saja. Maka untuk mencari X, pindah ruaskan kuadrat menjadi tanda akar. Jadi akar dari 225. Sekarang kita cari berapa akar dari 225, yaitu bilangan yang sama dikalikan sebanyak 2 kali, hasilnya 225. Kita cari, angkanya adalah 15. Jadi panjang X ini adalah 15. Oke, kita lanjut soal kedua. Ini juga sebuah segitiga siku-siku. Karena dia segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras kita harus tahu mana sisi miringnya dulu, mana hipotenusanya. Ini sudut siku-sikunya, berarti hipotenusanya adalah sisi 17. Maka rumusnya adalah 17 kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kedua kuadrat sisi lainnya. Berarti 15 kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti yang kita cari sekarang adalah nilainya. Kita hitung dulu 17 kuadrat. 17 kuadrat itu berapa? 17 kuadrat itu sama dengan 17 kali 17. Kita kalikan. 7 kali 7, 49. Kemudian 7, 11. Kemudian 1 kali 7, 7. 1 kali 1, 1. Berarti 982. Maka 17 kuadrat itu adalah 289. Kemudian 15 dikuadratkan. 15 kuadrat itu 15 kali 15, hasilnya adalah 52751. Berarti 225 ditambah Y kuadrat. Maka untuk mencari Y-nya, ini kita pindah ruaskan. Ya, berarti 289 ini pindah ruas, positif menjadi negatif 225. Tersisalah di sini Y pangkat 2. Maka ini kita kurangkan. 9 dikurang 5 itu 4, 8 dikurang 2 itu 6. Berarti 2 dikurang 2 habis 64 sama dengan Y kuadrat. Ini Y kuadratnya sama dengan 64. Kita disuruh mencari Y. Maka kuadrat harus kita pindah ruaskan menjadi akar. Jadi Y sama dengan akar dari 64. Berapa akar dari 64? Bilangan yang dikalikan, bilangan yang sama dikalikan, hasilnya adalah 64, yaitu angka 8. Lanjut, kita menyelesaikan nomor 3. Ini juga sebuah segitiga siku-siku. Karena dia segitiga siku-siku, ini ada tanda siku-sikunya, maka akan berlaku teorema Pythagoras. Karena teorema Pythagoras, maka kita harus tahu mana hipotenusa. Hipotenusa adalah sisi yang berada di depan siku-siku. Berarti kuadrat sisi miring, kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kedua kuadrat sisi lainnya. Berarti 16 kuadrat ditambah Z kuadrat. 20 kuadrat, 20 kali 20 sama dengan 400. Kemudian 16 kuadrat itu sama dengan 16 kali 16. 6, kemudian 3, kemudian 6, 9, 1, 6, 1. Maka hasilnya 6, 5, 1, 2, 5, 6 ditambah Z kuadrat.
Maka untuk mencari Z-nya kita pindahkan, berarti 400 ini dipindah luaskan positif menjadi negatif. Jadi sekarang di sini Z kuadrat. Kita kurangkan 400 dengan 256. Hasilnya adalah hasilnya 144 ya. 144 sama dengan Z kuadrat. Maka ini Z kuadrat ya, yang kita cari adalah Z. Maka Z-nya pindah luaskan pangkat 2 menjadi akar. Berarti Z sama dengan akar dari 144. Hasilnya adalah akar dari 144. Dua bilangan yang sama, satu bilangan yang sama dikalikan hasilnya 144 itu adalah 12. Jadi Z-nya sama dengan 12. Terima kasih.